Ya, pemirsa, lantas bagaimana hukum harus ditegakkan dalam kasus asusila dan penyimpangan incest, dan hukuman apa yang dapat memberikan efek jera? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak Marcella dan juga Mas Jason ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri untuk waktu Anda. Pak Heri, kita tentu apresiasi bahwa sudah ada 6 tersangka yang ditangkap dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Menurut Anda, kalau kasus seperti ini terbuka di media sosial, begitu ada grup dan ribuan member di dalamnya, apa tindakan yang bisa diberikan? Mungkin bukan hanya tersangka yang pelaku yang aktif di member tersebut, tapi juga yang memberikan komentar-komentar yang tidak pantas. Itu apakah bisa ditindak juga, Pak Heri? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita mengatakan begini dulu ya, bahwa kerentanan penyimpangan dalam media sosial ini sangat terbuka luas. Maka tentu perlu peran aktif dari banyak pihak ya, termasuk dari pihak kepolisian, PPPA, kemudian juga dari keterlibatan dari LPSK misalnya ketika melihat penanganan kasus ini. Terhadap para tersangka ada 6 yang sudah dijadikan tersangka, tentu bisa dikenakan dengan pasal berlapis ya, ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, terhadap perlindungan terhadap kekerasan seksual misalnya, itu juga bisa dimasukkan ke sana. Bukan ancaman pidananya variatif dari 15 tahun maksimal sampai denda 6 miliar. Nah, terhadap mereka yang ikut mengomentari, ya mungkin nanti akan dilihat juga oleh penyidik ya sejauh mana keterlibatan itu, karena bicara tentang perbuatan pidana kan sebenarnya tidak hanya bicara dalam konteks mens rea saja, niat jahat, tapi juga ada aktus reus. Jadi sejauh mana tindakan-tindakan dari seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka itu berkaitan dengan tindak pidananya langsung. Jadi saya juga tidak kemudian mengatakan yang berkomentar langsung dijadikan tersangka, begitu ya Mbak. Tapi tentunya ini jadi himbauan kita bahwa peran kita terhadap persoalan semacam ini itu kan juga bicara tentang keamanan dan penghormatan kita terhadap hak asasi manusia, khususnya tentang anak. Maka harapannya bahkan tidak hanya memberikan komentar, men-share kembali katakanlah foto-foto yang tidak pantas atau video yang sudah terlanjur beredar bebas, itu kalau bisa tidak dilakukan, karena itu tentu akan sangat merugikan pihak korban yang dibicarakan, yang kemudian namanya mungkin terpampang di sana, bahkan video-videonya dipertontonkan, dan ini jelas adalah melanggar delik kesusilaan tadi. Nah, tentunya polisi juga akan mencoba untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan hal-hal tersebut, sehingga persoalan semacam ini bisa segera diselesaikan lewat pendekatan hukum yang efektif dan efisien, gitu ya. Baik, Pak Heri, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dan cermati. Pertama, keterangan kepolisian menyatakan bahwa para korban ini ada yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya sudah menjadi korban. Lalu kemudian tadi Pak Heri bilang mudah sekali men-share ulang, men-forward ulang foto-foto dan video, sehingga kemudian grup ini menjadi besar, banyak anggotanya, dan kontennya semakin liar begitu Pak. Apa yang dirasa salah? Apakah memang hukuman atau sanksinya tidak menjerakan? Atau memang pengawasannya yang lemah? Atau memang akses ke media sosial yang begitu lemah? Atau seperti apa Pak Heri? Ya, tepat sekali Mas Jason. Ini permasalahan yang sangat kompleks ya, apalagi mengatur masyarakat khususnya di dunia maya dengan melakukan pendekatan hukum pidana. Karena fungsi hukum pidana memang benar Mas Jason, dia itu bicara tentang mengatur ketertiban dan perlindungan bagi individu, bagi masyarakat, dan bagi negara. Nah, tapi kemudian yang jadi persoalan kadang ini tidak teredukasi dengan baik, gitu ya. Syarat utamanya adalah ketika satu undang-undang itu sudah diundangkan, orang dianggap tahu, padahal sosialisasinya kadang kurang mengena atau kurang dipahami oleh sebagian orang. Ini dianggap sebagai misalnya, mohon maaf Mas Jason, sesuatu yang lucu-lucuan saja, tidak ada unsur pidananya. Maka nilai edukasi di sana harus muncul, bahwa ada ancaman pidana yang maksimal yang tadi kita sudah sebutkan, 15 tahun, bahkan dendanya bisa sampai 6 miliar. Gitu ya. Ini bukan satu tindak pidana yang dalam konteks ini kita katakan sebagai tindak pidana yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini sudah masuk kategori tindak pidana yang berat dan serius, begitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang masa depan seorang anak,
maka tentu pengawasan menjadi penting, harus diefektifkan, harus diefisienkan, dan kerja ini bukan kerja sendiri saja. Tadi saya katakan ada teman-teman Polri, PPA, kemudian mungkin juga Komdiji di dalamnya begitu ya, LPSK. Kalau ini kemudian terkait dengan pemulihan korban, rehabilitasi medis misalnya, maka ada dokter di sana, ada psikologis anak ataupun psikologi klinis yang bisa membantu untuk mengurai permasalahan-permasalahan ini agar kita bisa mengatakan bahwa ini awalnya adalah penyakit masyarakat yang memang diberikan sanksi pidana, dan orang-orang harus paham itu sehingga jangan sampai nanti ada dalil misalnya saya karena nggak tahu bahwa ini adalah hal yang melanggar, saya anggap ini sebagai misalnya bahan lelucon saja. Jangan-jangan pintu masuk itu adalah pintu masuk yang dimanfaatkan oleh para pelaku tadi, padahal jelas tadi teman-teman dari Polri sudah menyatakan bahwa motivasi mereka itu selain mereka ada penyimpangan terhadap seksual mereka sendiri bermasalah, yang kedua adalah faktor yang tidak kalah penting dan utama sebenarnya adalah faktor ekonomi. Karena ini kan barang ini didistribusikan, kemudian ditransmisikan, dan mungkin dikenakan sejumlah biaya, dan itu masuk ke kantongnya pelaku. Dan ini yang menurut saya adalah modus yang biasa digunakan dalam kejahatan. Jadi ini sudah tidak perlu perdebatan lagi, ini adalah suatu hal yang bersifat jahat begitu, dan mudah sekali dibuktikan sebenarnya kalau memang ingin dibuktikan. Apalagi operasionalisasi mereka ini sudah lumayan cukup berlangsung lama. Kalau saya tidak salah mencatat, Agustus 2024 grup ini sudah berdiri. Ya. Bahkan angka pada 32.000 orang yang masuk dalam akun itu. Ini kan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi, Mas Jason dan Mbak Marcella. Ketika ini di-share, dalam sekian detik itu bisa informasi ini ke banyak orang, dan itu tentu sangat merugikan, apalagi kalau kita bicara tentang masa depan anak yang ingin kita lindungi ya, begitu ya. Ya, Pak Heri, ada tidak ketentuan hukum yang kemudian bisa memberikan hukuman yang lebih berat ketika pelecehan itu dilakukan oleh anggota keluarga sendiri? Ya, kita ada pengaturan, kalau saya tidak salah mencatat ya, ada pengaturan hubungan saudara yang memang ini sebenarnya perlu digiring juga ke pengaturan hukum pidana ya. Tapi ini kan penyakit masyarakat yang dianggap ada di sana. Paling kita masukkannya ke tindak pidana kekerasan seksual misalnya. Ya, mungkin ada KDRT dan lain sebagainya yang sebelumnya juga bisa dikaitkan ketika orang itu dipaksa oleh misalnya mohon maaf orang tuanya sendiri untuk melakukan hubungan saudara gitu kan. Dan ini tidak sesuatu yang saya sepakat tidak perlu diberikan ruang sedikit pun untuk dipahami atau dinormalisasi agar mereka paham bahwa setiap orang punya hak asasi, bukan berarti ketika mereka hidup dalam satu keluarga begitu mereka harus mengikuti saja apa yang dilakukan oleh orang tua. Mungkin nilai edukasi itu menjadi penting juga di sana ya, Mbak Marcella ya, agar mereka tahu hak hukum mereka apa, kewajiban hukum mereka apa yang harus mereka lakukan jika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Saya kadang lebih menyoroti bagaimana sebenarnya di sekolah misalnya kurang menyentuh hal-hal semacam itu. Mereka tidak tahu mana bagian yang privasi tubuhnya begitu ya, yang itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk sebenarnya masuk ke pelanggaran atau pelecehan misalnya. Jadi penting juga, saya rasa itu bisa seiring sejalan dilakukan juga. Edukasi dan sosialisasi itu menjadi kunci penting, bisa masuk mulai dari sekolah-sekolah atau lingkungan sekitar keluarga, itu juga kemudian harus disosialisasikan bagaimana ini melanggar sekali moralitas masyarakat dan ada konsekuensi hukum yang kemudian bisa menjerat mereka ketika mereka melakukan ini atau tercemplung dalam incest ini. Terima kasih pakar hukum pidana Heri Firmansyah telah memberikan pencerahannya bersama kami di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.